Selamat siang, salam saudara kita semua yang terhormat, para dekan, para direktur, para wakil dekan, para kepala badan, para kepala UPT, kepala unit kerja, Selingkuh Universitas Surabaya, yang kami hormati, wakil dekan bidang 2, eh, kepala kantor, kepala kasih, para kepala subdirektorat, kepala laboratorium dan kepala seksi, dan para pengolah data dan informasi kepegawaian Selingkuh Universitas Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan, sehingga kita dipertemukan secara online yang insya Allah penuh berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Pada siang hari ini, Bapak Ibu, untuk menindaklanjuti surat Wakil Rektor Bidang 2 terkait pembentukan ketua dan tim penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai tahun 2024 untuk meningkatkan pemahaman tentang pembentukan tim penyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai. Maka pada siang hari ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Bapak yang terhormat Bapak Fathah Yasin, Eskom MTI selaku narasumber dari Kemendikbudristek. Selamat siang, Mas Pak Fathah. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Fathah Yasin. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini sebelum acara kita lanjutkan lebih ke materi secara detail, akan ada eh, sambutan atau pembukaan acara pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Kasubdit Sumber Daya Manusia Universitas Surabaya kepada Bapak Muhammad Sultan Arifin, SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih, Mas Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para dekan, wakil dekan, koordinator di kepala koordinator Kasubdit, Kasih, teman-teman SDM yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas rawuhnya, terima kasih semua, dan yang kami narasumber Mas Fathah Yasin, Eskom MTI dari SDM Kemendikbudristek telah hadir pada sore hari ini memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan mengembangkan kompetensi pegawai, khususnya di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih rawuhnya Mas Yasin untuk memberikan arahan kepada teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan kompetensi kepegawaian atau kompetensi pegawai, landasan hukumnya ini mengembangkan kompetensi pegawai ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, PP 11 Tahun 2017 sebagai diubah dengan PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen. Yang ketiga, Perlan Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS, dan Dikbudristek Nomor 34 Tahun 2003 tentang pengembangan kompetensi terintegrasi. Perlu kami sampaikan juga bahwa pengembangan kompetensi ini upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir pegawai yang khususnya di aparatur sipil negara. Berdasarkan Perlan Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 4, setiap pegawai memiliki hak
kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi, yaitu 20 jam pelajaran atau JP dalam satu. Ini semua ASN memiliki hak tersebut, sehingga dalam upaya penentuan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran, maka perlu dilakukan sebuah training needs analisis atau yang sekarang sering disebut dengan TNA atau analisis kebutuhan pelatihan. TNA merupakan suatu proses identifikasi dan analisis tentang kebutuhan pelatihan dan tujuan akhir adalah peningkatan performa sumber daya manusia. Adapun beberapa pendekatan TNA yang saat ini, yang pertama yaitu membentuk kelompok TNA, ini sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu untuk Bapak Ibu semua. Terus yang kedua persiapan, nanti yang ketiga analisis strategi organisasi, yang keempat analisis individu atau pegawai, yang kelima diskusi, yang terakhir ada summit dan verifikasi. Adapun rincian terhadap tahapan akan dijelaskan oleh narasumber dari Biro SDM Kemendikbudristek, ya nanti Mas Fatah Yasin, Eskom MTI yang akan banyak menyampaikan hal tersebut. Oleh sebab itu pentingnya partisipasi Bapak Ibu pada sosialisasi ini semoga dapat menjadi panduan pentingnya dalam membuat training needs analysis atau TNA agar rencana pengembangan pegawai akan disusun menjadi sebuah program yang berdampak positif terhadap Universitas Negeri dan sumber daya manusia di dalamnya. Dan juga kita semua dapat memberikan rekomendasi yang baik pula bagi pelaksanaan pelatihan pegawai di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih, mungkin itu Pak Salam dari Pak WR2, Bu Direktur hari ini belum bisa bergabung karena ada kegiatan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh sebab itu nanti akan dipandu oleh Mas Rahman langsung. Bapak Ibu monggo nanti berdiskusi panjang tentang hal ini. TNA nanti akan langsung diarahkan dari Mas Fatah Yasin untuk hal tersebut. Terima kasih, selamat berkarya dan bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan atas pengarahan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sosialisasi Permendikbudristek nomor 34 tahun 2023 dan dilanjutkan dengan tata cara pengisian tim TNA atau tim TNE dan sosialisasi pengisian rencana pengembangan kompetensi pegawai pada aplikasi karir.kemdikbud.go.id. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu, jika memang nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat atau raise hand. Nanti setelah sosialisasi nanti akan kami buka forum tanya jawab atau diskusi. Seperti itu Bapak. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi Permendikbudristek nomor 34, dilanjutkan sosialisasi pengisian rencana pengembangan kompetensi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Biro SDM Kemdikbudristek. Beliau salah satu analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Beliau unit kerjanya berada di Biro Sumber Daya Manusia Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek. Tidak panjang lebar, kami yang terhormat Bapak Fatah Yasin, Eskom MTI, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Selamat menjelang jam pulang ya Bapak dan Ibu. Salam hormat dari saya. Yang saya hormati tentunya para wakil direktur, para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, dan rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Fatah, Bapak dan Ibu semuanya. Saya dari Biro Sumber Daya Manusia. Izin untuk sharing terkait dengan bagaimana pengembangan kompetensi di Kemendikbudristek ya. Karena kan Universitas Negeri Surabaya
salah satu di bawah Kemendikbudristek. Jadi sudah menjadi kewajiban kami untuk sharing, berbagi terkait dengan bagaimana sebenarnya pengembangan kompetensi di sini. Suara saya cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Jelas, Pak Fatah? Oke, clear ya. Eh, Baik, mudah-mudahan ini sudah muncul ya di layar terkait dengan bagaimana kebijakan pengembangan kompetensi dan strategi digitalnya di Kemendikbudristek. Sudah terpapar? Belum, Pak Fatah. Share screen-nya belum tampil. Baik, mungkin sembari menunggu tampil, Bapak dan Ibu semuanya, beberapa kali kita sudah menyelenggarakan webinar ya. Semoga Bapak dan Ibu sudah mengikutinya, sehingga apa informasi yang kami sampaikan itu bisa sampai kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Oh, ternyata, ya, Sudah tampil, Pak Fatah. sudah ya. Baik. Ya, ini yang ingin kami sharing terkait dengan bagaimana kebijakan pengembangan kompetensi dan aplikasinya istilahnya seperti itu. Bagaimana strategi digitalnya di Kemendikbudristek. Bapak dan Ibu bisa download materinya di sini ya, s.id/Kemendikbudristek. Nanti di situ sudah lengkap bahan-bahan paparan maupun rekaman video yang sebelum-sebelumnya sudah kami lakukan. Nah, ini mungkin yang akan kami paparkan terkait dengan bagaimana kebijakan, lalu kemudian bagaimana selayang pandang terkait dengan manajemen karir, karena sebenarnya Biro Sumber Daya Manusia sekarang sedang menggodok terkait dengan kebijakan manajemen talenta. Jadi siapa saja nanti orang-orang yang menjadi kelompok rencana suksesi, atau orang-orang yang berprestasi, atau orang-orang yang ada di box ke-9 atau di box bintang, nanti kami akan sampaikan secara singkat bagaimana konsepnya. Lalu kemudian mungkin belum sampai kepada analisis kebutuhan pembelajaran ya, karena nanti akan disampaikan di pertemuan tanggal 29 melalui platform WKMB. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya ada yang tanya platform WKMB, apakah ada yang belum tahu? Mudah-mudahan sudah pada tahu ya. Apakah ada yang belum tahu terkait dengan platform WKMB? Ya, saya rasa Oh, sudah sudah tahu, banyak yang tahu, Pak Fatah. sudah banyak yang tahu ya. Ya, karena beberapa Ya, sudah LMS. oh ya, beberapa sudah mengikutinya ya. Jadi Hmm. rekan-rekan semuanya, kita itu di organisasi itu paling tidak ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama terkait dengan kebutuhan organisasi, yang kedua terkait dengan kebutuhan individu. Nah, individu tentunya Bapak dan Ibu semuanya ingin berkarir dengan baik dan pengen mencapai karir yang paling tinggi ya. Dan organisasi juga demikian, pengennya cuma satu, yaitu teman-teman semuanya, rekan-rekan di SDM itu memiliki kinerja yang terbaik. Nah, itu yang diinginkan oleh organisasi. Hanya itu sebenarnya. Bapak dan Ibu semuanya diberikan jabatan masing-masing, ada yang pengolah, ada yang guru besar, ada yang dekan, dan semuanya, baik itu jabatan struktural maupun fungsional, intinya satu, biar supaya Bapak dan Ibu semuanya berkinerja dengan baik. Dan kita akan bungkus semua itu dalam satu mekanisme Bapak dan Ibu semuanya, yaitu dalam kerangka manajemen talenta. Nah, di dalam manajemen talenta ini ada beberapa tahapan yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama akuisisi, yang kedua adalah pengembangan, lalu kemudian yang ketiga ini adalah mobilitas, yang keempat retensi, dan yang keempat adalah monitoring. Dan posisi daripada pengembangan kompetensi itu ada di langkah kedua, yaitu setelah Bapak dan Ibu semuanya dipetakan dalam sebuah nine box ya, di situ nanti akan dilihat bagaimana hasil kerjanya, bagaimana perilakunya, dan bagaimana rekam jejaknya, termasuk adalah di situ disiplin, lalu kemudian di situ terkait dengan kehadiran, terkait dengan prestasi, terkait dengan portofolio, semuanya nanti akan kita mappingkan di dalam sebuah kerangka nine box tersebut. Lalu kemudian dari hasil mapping tersebut nanti ada untuk langkah selanjutnya adalah akan dilihat sebenarnya pegawai kita itu di masing-masing box itu butuh pengembangan kompetensi apa saja. Apakah itu berupa pendidikan maupun pelatihan. Nah, masing-masing box ini atau masing-masing kotak ini ada semacam rekomendasinya, kira-kira yang tepat jalurnya apa.
Jadi tadi kalau Pak Sultan yang menyebutkan jalurnya itu apakah pendidikan atau pelatihan, mungkin sebenarnya itu namanya bentuk ya. Jadi bentuk pengembangan kompetensi itu ada dua. Yang pertama adalah berbentuk pendidikan, yang kedua adalah berbentuk pelatihan. Namun jalurnya itu ada banyak, ada klasikal dan non-klasikal. Dan yang ada di sini adalah jalur ya Bapak dan Ibu semuanya. Kalau misalnya yang bersangkutan kinerjanya baik banget dan kompetensinya itu di bawah ekspektasi, berarti yang bersangkutan ada di kotak keempat. Makanya treatmentnya adalah nanti diberikan di kotak keempat, yaitu terkait dengan ini. Coaching, knowledge sharing, literatur studi, e-learning, maupun outbound. Nah, itulah jalur yang kami rekomendasikan untuk diambil oleh pegawai yang ada di kotak keempat. Nah, nanti Bapak dan Ibu semuanya di kotak berapa nanti akan ada di dalam sistem informasi masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu semuanya bisa akses karir.kemdikbud.go.id, nanti di situ akan ada sebenarnya Bapak dan Ibu semuanya di kotak berapa. Dan untuk menentukan apakah pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu semuanya sudah tepat atau belum, kita menggunakan skema atau ini ya, namanya training need analysis ya, yaitu untuk menentukan bahwasannya pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, sesuai dengan standar kompetensi jabatan, atau paling tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-hari, dan yang terakhir itu sesuai dengan rencana karir Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami ingin memastikan itu, makanya nanti akan ada yang namanya training need analysis atau analisis kebutuhan pembelajaran. Kalau dulu mungkin TNA lebih ke analisis kebutuhan pelatihan, kalau di kementerian ada namanya bentuknya tugas belajar, makanya kita sebut sebagai pembelajaran. Jadi pembelajaran itu nanti akan ada dua, yaitu pelatihan dan juga pendidikan. Nah, itu kira-kira. Dan semuanya itu akan kita lakukan melalui WKMB, platform WKMB. Dan Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan WKMB ini, WKMB itu sebenarnya hanya sebuah strategi untuk mengkoordinasikan semua bentuk pengembangan kompetensi. Jadi kalau dulu misalnya di Universitas Negeri Surabaya melakukan pengembangan kompetensi sendiri, di universitas lain sendiri, mungkin nanti kita akan kolaborasi antar universitas, antar satker, dan antar pusdiklat seperti itu. Nanti kita akan satukan dalam kerangka WKMB tentunya. Dan di mobilitas dan retensi, Bapak dan Ibu semuanya, nanti akan ada semacam menduduki jabatan apa, lalu kemudian naik ke level seperti apa, dan juga retensi itu salah satunya adalah berbentuk pengembangan, apakah itu perluasan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan nanti Bapak dan Ibu semuanya di monitoring, kita akan monitor semuanya dari akuisisi, pengembangan, mobilitas, retensi dengan menggunakan sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memfasilitasi semua bentuk langkah-langkah manajemen talenta ini dalam satu sistem informasi. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya nanti bisa lihat ya di karir.kemdikbud.go.id. Di situ nanti akan ada untuk pengembangan karir, lalu kemudian untuk manajemen talenta, kemudian untuk tugas belajar, dan lain sebagainya nanti akan menjadi satu aplikasi yang saling terintegrasi. Dan semua ini ditujukan untuk sebesar-besarnya adalah untuk peningkatan kinerja pegawai ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kami membuat skema ini pada dasarnya adalah untuk peningkatan kinerja pegawai. Nah, terkait dengan khusus ya, terkait dengan pengembangan kompetensi ya Bapak dan Ibu semuanya, tadi udah disebutkan sama moderator bahwasannya dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mana sekarang sudah menjadi wajib. Jadi kalau ibaratnya wajib itu, kalau pegawai merasa belum berkompeten, maka yang bersangkutan itu harus melakukan pengembangan kompetensi. Seperti itu kira-kira. Dan misalnya dari kementerian sudah meluncurkan sebuah pelatihan dan ternyata pegawai tersebut dirasa belum memiliki kompetensi tersebut, ya seharusnya ikut. Jadi nanti bahasa suratnya itu tidak lagi mewajibkan, tapi itu sudah menjadi kesadaran tersendiri bahwasanya apapun yang diluncurkan oleh kementerian, oleh Biro Sumber Daya Manusia, oleh Pusdiklat, yang itu adalah sifatnya untuk seluruh pegawai, berarti pegawai tersebut wajib mengikutinya, kira-kira seperti itu. Dan wajib di sini minimal ya, minimal untuk per tahun itu adalah 20 JP, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, baik dosen maupun tenaga administrasi, itu wajib melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun. Nah,
Terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu semuanya, nanti kita terkait dengan pengembangan kompetensi, kita akan melakukannya dengan tiga hal ini. Yang pertama, kita akan merencanakannya, lalu kemudian kita akan merealisasikannya, dan akan mencatatnya di dalam Dikbud-HR. Sistem untuk merencanakan kita sebut sebagai aplikasi karir ya, nanti di karir.kemdikbud.go.id, lalu kemudian dilaksanakan di sini, yaitu di LMS KMS-nya WKMB. Lalu kemudian akan tercatat datanya di dalam Dikbud-HR. Ini semuanya kita menggunakan single sign-on ya, satu user dan satu password bisa digunakan untuk semuanya. Bahkan SKP pun sekarang menggunakan user dan password yang sama. Dan kami ingin memastikan bahwasannya seluruh pengembangan kompetensi itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, sesuai dengan standar kompetensi jabatan, dan sesuai dengan pengembangan karir Bapak dan Ibu semuanya nanti ke depan akan seperti apa. Dan ini Bapak dan Ibu semuanya lebih spesifik lagi bagaimana cara kita melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi. Ada 7 langkah paling tidak ya. Yang pertama dari sisi pegawai ya di sini. Pegawai itu harus memastikan bahwasannya yang bersangkutan bisa login. Artinya yang bersangkutan sudah memiliki akun Dikbud-HR. Karena sekarang ini semuanya menggunakan satu akun, yaitu akun Dikbud-HR. Silakan dicoba login ke karir.kemdikbud.go.id, yaitu aplikasi karir tersebut. Apakah sudah bisa atau belum? Itu semua pegawai harus dipastikan sudah memiliki akun Dikbud-HR. Dan silakan di dalam Dikbud-HR itu diupdate profil kompetensi pegawai tersebut ya. Semakin datanya semakin update tentu semakin bagus seperti itu. Karena selama ini yang terupdate itu ternyata di sister ya, dan pada database Dikbud-HR sendiri di kementerian itu ternyata belum terlalu update. Silakan ya Bapak dan Ibu semuanya, seluruh pegawai dianjurkan untuk mengupdate profil dirinya di dalam Dikbud-HR. Lalu kemudian langkah kedua Bapak dan Ibu semuanya, yaitu mengecek siapa verifikatornya. Jadi setiap pegawai itu ada verifikatornya, silakan dicek. Kalau belum ada, maka silakan dilaporkan kepada kepegawaian. Nah, verifikator inilah yang kita sebut sebagai ketua kelompok. Nah, jadi Universitas Negeri Surabaya harus segera membentuk kelompok-kelompok kecil atau kelompok belajar, yang mana ketua kelompoknya itu adalah dialah yang disebut sebagai verifikator untuk anggota kelompoknya. Jadi nanti ketika buka Dikbud-HR, di atas ada tulisan verifikator, namanya siapa itu, verifikatornya seperti itu. Yang ketiga, di sini Bapak dan Ibu semuanya, yaitu ketua kelompok atau verifikator dan pegawai melakukan diskusi terkait dengan kinerja, diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan, yang inilah yang kita sebut sebagai training need analysis. Jadi ketua kelompoknya melakukan analisis terhadap anggota kelompoknya yang berjumlah maksimal 20 orang. Jadi nanti kami akan jelaskan kenapa dibentuk kelompok-kelompok kecil yang berjumlah maksimal 20 orang dan satu orang ditunjuk sebagai ketua kelompoknya. Ya, lalu kemudian setelah diskusi di sini, hasil datanya itu akan di-insert atau disubmit oleh pegawai ke dalam sistem perencanaan pengembangan kompetensi. Lalu kemudian di sini ketua kelompoknya akan melakukan verifikasi dan admin satker melakukan verifikasi. Lalu kemudian yang terakhir, Biro Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi. Nah, ini adalah skema ringkas untuk menjamin bahwasannya rencana pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu semuanya itu sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sudah sesuai dengan rencana karir pegawai ke depan seperti apa. Itu ya Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan sedikit mekanisme cara melakukan penyusunan pengembangan kompetensi. Lalu kemudian Bapak dan Ibu semuanya, ini sebagai pengantar ya, kita itu akan menggunakan 3 sistem ini di dalam manajemen karir. Yang pertama terkait dengan data. Data itu semuanya nanti akan ada di data stripsdm.kemdikbud.go.id. Di situ ada riwayat pengembangan kompetensi, ada indeks prestasi ASN, dan riwayat-riwayat lainnya itu akan ada di situ. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu semuanya akan ada yang namanya sistem karir. Nah, di sini itu akan ada terkait dengan pengembangan kompetensi, lalu kemudian pengembangan karir, manajemen talenta, tugas belajar, secara administrasi itu akan diurus di situ, dan juga data-data terkait dengan evaluasi ini juga akan ada di sini. Lalu kemudian semua bentuk perencanaan pengembangan kompetensi itu akan dilaksanakan di sini, di WKMB. wkmb.kemdikbud.go.id, nanti di situ akan ada LMS dan juga KMS. Kalau untuk pelatihan nanti akan melalui LMS, tapi untuk sharing
ketika Bapak dan Ibu semuanya memiliki semacam kompetensi video yang bisa di-share itu bisa melalui KMS, Knowledge Management System-nya atau pusat pengetahuan. Dan kami mencoba untuk mengintegrasikan terkait dengan tugas belajar ya, seluruh ASN itu di LMS ini nantinya. Tapi itu belum belum sukses, nanti kami akan upayakan kembali. Dan semuanya nanti akan direkognisi ya, untuk rekognisi semua bentuk pelatihan yang dilaksanakan melalui WKMP itu auto rekognisi, tetapi untuk pelatihan-pelatihan yang di luar seperti misalnya Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan di CCNA, Cisco ataupun di Google itu nanti akan bisa direkognisikan di sini atau di sistem rekognisi kami. Dan semuanya, Bapak dan Ibu semuanya ini akan saling terintegrasi yang pada dasarnya nanti ketiga sistem ini adalah sama seperti sistem-sistem lainnya, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang pada akhirnya akan menimbulkan data. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu semuanya terkait overview kebijakan pengembangan kompetensi dan strategi digital di Kemendikbudristek. Mungkin sebelum dilanjut ya, terkait dengan detailnya seperti apa, ada pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke sesi aplikasi ya, monggo mungkin ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh terkait Permendikbudristek nomor 34 ini, terkait mekanisme-mekanisme TNI. Monggo mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, atau langsung menghidupkan soundnya atau langsung unmute. Monggo silakan. Saya Pak, mohon izin bertanya. Siap, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, ini terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan. Itu kan kami diminta untuk membentuk kelompok-kelompok. Sedangkan pegawai kami itu terdiri dari tendik dan juga dosen. Apakah nanti kelompok-kelompok itu sebarannya itu merata atau gabungan atau mungkin terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi misalnya kalau di fakultas itu ada teman-teman tendik, kemudian yang jadi kelompok adalah mereka yang punya fungsional. Ataukah nanti ketika itu berada di prodi dengan anggota-anggota yang ada itu didasarkan pada, kalau di kami itu ada kelompok bidang keahlian, kelompok bidang studi, jadi yang pendidikan punya grup sendiri. Apakah seperti itu Pak Fatah? Terima kasih. Ya, baik Ibu. Betul sekali. Sebisa mungkin kelompoknya itu sesuai dengan tusinya masing-masing atau kelompok keahlian. Itu sudah sangat betul seperti itu. Sebenarnya Ibu dan rekan-rekan semuanya, kenapa dibentuk kelompok? Salah satunya adalah terkait dengan strategi kita untuk melakukan perencanaan pengembangan kompetensi ya Bapak dan Ibu semuanya. Boleh saya lanjut di sini, mungkin nanti akan menemukan jawabannya di Ya. slide ini. Jadi Ya, salah satu strategi kami untuk menentukan bahwasannya pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh seluruh ASN Kemendikbudristek itu harus sesuai dengan tiga hal. Yang pertama adalah harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua harus sesuai dengan standar kompetensi atau uraian tugas atau pekerjaan yang sehari-hari dilakukan. Yang ketiga harus sesuai dengan rencana pengembangan karir itu. Nah, strategi untuk mencapai itu salah satunya adalah dengan training need analysis. Hanya saja untuk melakukan penyusunan atau training need analysis itu nanti di sini sebenarnya menjadi tugas pimpinan unit kerja Bapak dan Ibu semuanya yang di sini. Nah, sebenarnya untuk penyusunan rencana pengembangan kompetensi ini sebenarnya menjadi pimpinan unit kerja, di mana pimpinan unit kerja itu bertanggung jawab untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi. Akan tetapi karena kan pimpinan Satker itu banyak banget gitu ya, anak buahnya dan pegawainya, mungkin UNESA berapa ribu nih pegawainya. Maka pimpinan itu akan merasa berat sekali. Oleh karena itu, kami mencoba membentuk kelompok-kelompok tersebut ya. Dan terkait dengan pembentukan kelompok ini, itu ada di dalam sini.
Permendikbud nomor Kepmendikbud ya nomor 310 tahun 2021. Di sini disebutkan bahwasannya pimpinan satuan kerja itu membentuk kelompok kecil pegawai berbasis kelompok kerja dengan jumlah paling banyak 10 ya. Kalau dulu 10 kita optimalkan lagi dengan jumlah 20 per kelompok. Nah, ini salah satu yang melatar belakangi kenapa dibentuk kelompok-kelompok tersebut. Dan Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pembentukan kelompok, ini saya bisa tunjukkan slide yang ini. Jadi sebelum adanya kelompok ini, itu tanggung jawab itu ada di pimpinan satuan kerja ya, dan analisis kebutuhan per pegawainya itu cenderung meleset gitu, tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi. Dan dengan adanya kelompok-kelompok ini, diharapkan datanya itu valid. Kenapa valid? Karena dianalisis dengan tajam oleh ketua kelompok yang hanya 20 orang. Bayangin kalau si pimpinan unit kerja ini menganalisis ratusan orang atau bahkan ribuan orang, tentunya akan terjadi miss di situ. Makanya kami mencoba melakukan pendekatan per kelompok kerja. Dan untuk kelompok ini, pendekatan terbaik yang kami anggap adalah pendekatan berdasarkan tusi atau berdasarkan pada keahlian kalau di dosennya, keahlian bidang studi. Bisa seperti itu. Kalau misalnya di biro, misalnya di akademik, mungkin bisa digabungkan antara tenaga administrasi, dan JF juga bisa disatukan demikian. Itu sih, Ibu, terkait dengan pembentukan kelompok. Dan untuk ketua kelompok ya, ketua kelompok itu ini ada beberapa kriterianya yang pasti dipastikan terkait dengan pengetahuan dan kepribadiannya ya. Terkait dengan pengetahuannya, yang bersangkutan paling tidak memiliki kompetensi terkait dengan pengetahuan kompetensi itu apa, dan jenis-jenis peraturan terkait dengan kompetensi itu bagaimana, terus memiliki pengetahuan terkait dengan asesmen, pengetahuan terkait dengan kinerja, dan lain sebagainya, dan kepribadian yang seperti ini. Nah, ini kalau ketuanya terkait dengan apakah dia itu harus kabak, ataukah dia harus kasubag, ataukah harus TU, atau mantan kabak, atau mantan kasubag, ini adalah opsi kedua ya Bapak Ibu semuanya. Yang diutamakan adalah terkait dengan pengetahuannya dan kepribadiannya seperti ini. Itu sih Ibu terkait dengan pembentukan kelompok. Jadi kalau misalnya di Universitas Negeri Surabaya ada 100 pegawai, dengan pembentukan kelompok per kelompok maksimal 20 orang, berarti nanti akan ada 5 kelompok. Nah, data yang masuk ke kami saat ini, di kami itu cuma ada 1 kelompok. Padahal pastinya Universitas Negeri Surabaya itu terdiri dari banyak pegawai. Tinggal dibagi saja 20, nanti terbentuklah kelompok itu, seperti itu. Dan di setiap kelompok itu, pada Ibu semuanya. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Jadi, kelompok belajarnya itu misalnya per kelompok 20 orang, tunjuk 1 orang sebagai ketua kelompoknya. Itu kira-kira Ibu. Izin lagi Pak Fatah. Ya, Pak Bu. Fatah, ini Ya. Apakah dalam satu universitas itu misalnya keahliannya, misalnya dia bidang akademik, di bawahnya itu kan ada yang anu aja, bidang 2 aja, sesuai bidang saya. Ini kan ada bidang keuangan, lalu ada bidang SDM, kemudian bidang yang menangani sarana prasarana. Nah, apakah lintas fakultas itu disatukan dengan kompetensi yang sama? Apakah di dalam satu fakultas itu kita kan punya tendik, kita juga punya dosen. Dalam satu fakultas itu dibuatkan tersendiri, Pak Fatah. Iya, karena ini lebih konsennya adalah pada proses diskusi ya nantinya antara misalnya di fakultas berarti nanti ada dekan dengan seluruh dosen yang berada di bawahnya, atau misalnya di kaprodi berarti seluruh prodi yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi lebih kepada pendekatan personal Bu untuk melakukan analisis kebutuhan pembelajarannya. Jadi sebaiknya di satu fakultas sendiri seperti itu. Jadi tidak lintas. Karena dikhawatirkan kalau lintas nanti chemistry-nya itu akan berbeda seperti itu. Baik. Gitu Ibu. Terima kasih Pak Fatah. Baik.
Dan Bapak dan Ibu semuanya, terkait dengan pembentukan kelompok ini adalah tugas daripada ketua kelompok ya secara global. Yang pertama, ketua kelompok itu akan melakukan salah satu adalah analisis terhadap masalah organisasi. Misalnya kalau itu adalah di fakultas, maka harus menganalisis sebenarnya masalah di fakultas selama ini apa sih gitu. Dan ada nggak masalah di fakultas yang bisa diselesaikan dengan pengembangan kompetensi. Itu harus benar-benar dilihat. Dan para ketua kelompok ini nanti akan berkumpul nih, silakan membentuk forum ketua kelompok, dan di situ berdiskusi sebenarnya masalah di universitas kita itu apa, dan disitulah dipecahkan apakah ada masalah yang bisa diselesaikan dengan pengembangan kompetensi. Lalu kemudian memprediksi bagaimana tantangan universitas ke masa depan, terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi seperti itu, tentunya akan banyak perubahan-perubahan. Dan yang ketiga adalah melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, terutama terhadap anggota kelompoknya. Dan diskusi nih, yang penting adalah diskusi ya terhadap anggota kelompoknya, mau seperti apa diskusinya silakan. Nanti ada pembekalan terkait dengan training lead analysis-nya, akan seperti apa caranya, nanti akan disampaikan di situ. Lalu kemudian ini yang penting, memverifikasi kesesuaian antara hasil diskusi dengan rencana pengembangan kompetensi dengan data rencana pengembangan kompetensinya. Dan yang terakhir adalah memberikan coaching dan mentoring sebagai seorang ketua, seperti itu ya. Memberikan kepada anggota kelompoknya bimbingan, coaching, mentoring, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini, Bapak dan Ibu semuanya, akan menjadi semacam SKP ya, kalau di kami itu SKP. Bagi tenaga administrasi mungkin sudah familiar dengan SKP, mungkin di dosen juga ada sendiri, yaitu di sister ya kalau tidak salah. Dan nanti akan di SK-kan Bapak Ibu semuanya melalui SK Kepala Biro atas nama Sekretaris Jenderal, dan akan mendapatkan pembekalan. Dan para ketua kelompok inilah yang disebut sebagai admin pengembangan kompetensi, yang tugasnya memvalidasi, memfasilitasi, dan melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap pengembangan kompetensi anggota kelompoknya. Jadi dipastikan anggota kelompoknya itu tidak ada kendala terkait dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira itu Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf saya agak bilang. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kemudian formatnya seperti apa sih ketika Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukan pembentukan kelompok? Kami berharap sehingga nanti bisa diimport ya. Silakan ketika sudah formatnya seperti ini, misalnya di sini ada terlihat ya layarnya. Di sini ada nama ketua kelompoknya siapa, NIP-nya berapa, lalu kemudian namanya siapa, terus jabatannya apa, dan di sini ada NIP anggotanya, dan di sini nama anggota, lalu kemudian jabatan anggota. Nanti kalau sudah seperti ini, terus ke bawah ini kelompok 1, lalu ini kelompok kedua, ya kelompok kedua, dan kelompok 3, seterusnya ke bawah sampai dengan selesai. Ini contoh dari Universitas Pajajaran. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah ada di bentuk kelompok, silakan serahkan file ini kepada admin Satker atau pengelola kepegawaian. Nanti biar pengelola kepegawaian yang menginput ke dalam sistem. Seperti itu. Bisa diterima ya terkait dengan informasi ini. Halo? Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi silakan bentuk kelompok-kelompok, dan kelompoknya nanti masukkan dalam rekap seperti ini. Formatnya sudah ada di dalam sistem atau mungkin nanti kami share. Dan setelah itu berikan rekap ini kepada admin Satker admin Satker di universitas tentunya atau pengelola kepegawaian. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan pengembangan kompetensi. Lalu kemudian informasi yang dapat kami berikan adalah terkait dengan ini sebenarnya dasar kenapa kita harus melakukan pengembangan kompetensi ya Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah dasar-dasar yang akan kita gunakan di dalam melakukan training need analysis. Dari perubahan kebijakan, itu tentunya ketika kebijakan berubah, itu bisa berdampak pada kompetensi pegawai. Lalu kemudian perkembangan teknologi, lalu kemudian kesenjangan kinerja yang utama, di antara kita mungkin akan mengatakan
organisasi kita itu kinerjanya baik-baik saja. Tapi mohon ditelaah lebih lanjut lagi, dilihat lebih lanjut lagi apakah ada organisasi kinerja organisasi yang belum tercapai dan sebabnya karena apa. Atau juga bisa dilihat ketika tidak mau mengakui kalau organisasi ada kesenjangan yang belum tercapai, bisa melihat tantangan ke depan organisasi itu akan seperti apa. Lalu kemudian ketika ada program baru tentunya akan ada kebutuhan kompetensi yang baru, lalu kemudian perubahan struktur budaya undang-undang yang baru juga menuntut adanya kebutuhan pengembangan kompetensi dan juga rencana pengembangan karir pegawai juga menuntut adanya pengembangan kompetensi. Itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kemudian ini sistem yang akan kami gunakan terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, di sini. Nah, ini ya Bapak dan Ibu semuanya silakan kunjungi karir.kemdikbud.go.id. Seluruh sistem informasi di lingkungan Biro SDM itu akan menggunakan akun yang sama, yaitu akun Dikbud AR. Dan ketika Bapak dan Ibu semuanya belum memiliki, silakan minta ke bagian tata usaha atau kepegawaian atau pengelola SDM. Nanti setiap pegawai sebenarnya sudah ada akunnya, silakan diminta username-nya apa, password-nya apa, biasanya bentuknya default, dan itu bisa digunakan untuk mengakses seluruh layanan di Biro Sumber Daya Manusia. Nah ini dashboard daripada karir ya, karir.kemdikbud.go.id. Kemudian ketika lupa password, silakan kunjungin di situ ada klik lupa password, seperti biasa, masukkan email, masukkan NIP, lalu nanti akan diberikan password yang baru atau link untuk meresetnya. Dan dipersilakan bagi seluruh pegawai tentunya untuk mengupdate data dirinya masing-masing di dalam sistem karir atau di dalam Dikbud HR. Karena itu semua nanti akan kita gunakan di dalam manajemen talenta tentunya. Data yang paling update itulah yang sebenarnya paling bagus, yang mencerminkan diri daripada pegawai tersebut. Dan ketika Bapak dan Ibu semuanya nanti mengunjungi karir.kemdikbud.go.id, mungkin sewaktu-waktu ada pop-up seperti ini muncul, silakan itu bisa diklik ataukah itu pop-up untuk mendaftar pelatihan dan lain sebagainya itu akan muncul sewaktu-waktu. Pengumuman juga akan muncul di situ. Nah, di sini Bapak dan Ibu semuanya ini adalah dashboard daripada sistem karir. Di sini ada ini ya verifikasi oleh. Nah, di sini kan nanti nama ketua kelompok akan muncul di setiap akunnya anggota kelompoknya seperti itu. Nanti akan muncul di sini. Lalu kemudian ini di sini adalah sebenarnya tracking proses ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya merencanakan di tahun 2024 akan melakukan pengembangan kompetensi apa, di sini nanti akan ada statusnya. Nah, yang berwarna hijau artinya belum disetujui, yang berwarna merah artinya ditolak, dan yang berwarna biru artinya belum diverifikasi. Jadi mudah-mudahan di sini semuanya nanti bisa melakukan perencanaan pengembangan kompetensi. Dan ini kalau diklik detailnya ya, Bapak dan Ibu semuanya akan muncul detailnya. Jadi tahun 2023 statusnya bagaimana dan pengembangan kompetensinya apa saja ini akan muncul. Lalu kemudian di sini di bagian bawah ini adalah pengembangan kompetensi yang akan dilakukan di tahun yang berjalan. Kalau kemarin 2023 berarti nanti di sini sekarang kan 2024, maka yang akan muncul di sini adalah rencana pelatihan atau pengembangan kompetensi tahun 2024. Nah, di tombol paling kanan ini nanti akan muncul sesuai dengan event yang diselenggarakan. Kalau misalnya itu pelatihan, berarti di sini nanti akan muncul tombol daftar. Silakan Bapak dan Ibu semuanya bisa daftar dan klik apply. Kalau tugas belajar, maka di sini akan muncul submit dokumen tugas belajar. Dan Bapak dan Ibu semuanya jangan lupa di sebelah sini kursornya mana? Nah, ini ada semacam tombol untuk join gabung WhatsApp secara nasional, dan Bapak dan Ibu semuanya juga bisa mengisi daftar keahlian yang dimiliki. Ini semuanya akan berguna di dalam manajemen talenta nantinya. Jadi kami ingin meng-capture potensi-potensi daripada pegawai kita yang ahli di bidang apa, apakah tersertifikasi atau tidak. Kami ingin tahu terkait dengan hal tersebut tentunya. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kemudian ini sudah tadi ya.
Itu bisa diisi ya Bapak dan Ibu semuanya, sistem informasinya bisa diklik lalu kemudian diisi formulirnya sampai selesai sehingga menuju dalam sistem. Nah, gabung dalam grup WhatsApp ini sangat penting karena apa? Karena kami akan mencoba sharing berbagai informasi terkait dengan pengembangan kompetensi, informasi terkait dengan beasiswa, informasi terkait dengan short course, informasi terkait dengan promosi dan mutasi, misalnya ada seleksi jabatan, lalu kemudian pengembangan karir, pola karir, dan juga informasi-informasi terkait dengan corporate, program-program corporate university yang ada di Kemendikbudristek, dan juga kebijakan-kebijakan baru lainnya ya, karena selama ini ternyata kebijakan itu sampai kepada pegawai itu waktunya cukup lama. Harapannya dengan adanya grup WhatsApp ini semuanya akan sampai tepat waktu. Jangan khawatir, grup ini akan aman karena kami akan memverifikasi sedemikian rupa, ada 4 layer verifikasi kami, sehingga yang masuk ke dalam grup WhatsApp ini adalah benar-benar pegawai Kemendikbudristek. Nah, itu dan komunikasinya nanti akan satu arah sehingga tidak akan ada lagi yang kirim-kirim semacam aplikasi pengurus rekening dan lain sebagainya, itu nanti tidak akan ada. Insya Allah nanti semuanya akan aman. Nah, ini mungkin sedikit cerita terkait dengan kenapa kami melakukan digital campaign dengan WhatsApp, karena ini akan secara teknologi lebih terjangkau dan semua orang punya WhatsApp ya. Dan kami juga dari Biro Sumber Daya Manusia sebenarnya memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi apapun bentuk kebijakannya. Nah, makanya kami akan melakukan melalui WhatsApp tersebut. Itu ya Bapak dan Ibu semuanya, sepintas sharing dari kami terkait dengan kenapa dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, dipersilakan. Baik. Ya, monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Telah dijelaskan sebagai detailnya oleh Bapak. Saya Mas Rohman. Oke, monggo silakan. Selamat siang Pak Fatah. Saya Ali Mustafa dari Prodi Sastra Inggris. Bagaimana dengan di prodi, kelas prodi ya, karena prodi itu orangnya kan sedikit, kurang dari 20. Apakah juga perlu pemetaan seperti itu tadi yang dijelaskan? Kalau pasti kompetensi dan sebagainya itu ranahnya adalah fakultas yang memetakan, tetapi memang meminta data dokumen itu dari prodi. Nah, kemudian untuk kompetensi dan juga terkait dengan ketenaga kerjaan, sejauh mana prodi itu memiliki campur tangan untuk memetakan itu. Itu kan selama ini hanya memberi informasi dan juga memberikan sumber data begitu saja ya kepada pimpinan di fakultas. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak, terkait dengan sejauh mana intervensi daripada ketua kelompok ya nantinya kalau misalnya Bapak menjadi ketua kelompok sejauh mana, yaitu nanti kami akan memberikan pembekalan terkait dengan analisis kebutuhan pembelajaran dan di situ akan diterangkan sejauh mana kita akan melakukan intervensi terkait dengan informasi apa yang bisa kita gali dari pegawai atau pegawai dalam satu prodi. Jadi tidak mengapa kalau misalnya dalam satu prodi ada 20 orang, maka ketika Bapak menjadi ketua kelompoknya, maka Bapak harus menganalisis seluruh 20 orang tersebut sehingga didapatkan sebenarnya 20 orang tersebut memiliki permasalahan apa, apakah ada kaitannya dengan ketidaktercapaian program-program di prodi atau fakultas ataupun secara global di universitas. Kalau misalnya iya, apakah solusi daripada itu semua adalah berupa pengembangan kompetensi atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi, sangat dimungkinkan untuk dibentuk kelompok-kelompok di prodi tersebut, meskipun jumlahnya adalah 10 orang misalnya. Karena kami membatasi memang untuk minimal jumlah per kelompok itu adalah 5 orang, dan untuk maksimalnya itu di 25. Jadi kami mengestimasikan itu plus minus per kelompok itu 20 orang. Seperti itu, Pak.
Jadi ketika maksimal plus minus 20 orang, berarti paling bawah nanti ada 5 orang, paling atas mungkin 25 orang seperti itu. Jadi tidak masalah, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Fakta. Terjawab Baik, ya Pak Pak. Ali Mustafa. Sudah Mas Rofwan. Baik. Baik Bapak Ibu, monggo ada yang perlu didiskusikan lagi. Silakan. Mungkin dari Bapak Ibu dari fakultas yang lain, monggo silakan. Mumpung ada Bapak Fatah sebagai narasumber, bisa ditanya langsung terkait kendala-kendala atau mungkin ada yang didiskusikan. Ya, mungkin sebagai informasi tambahan ya Bapak dan Ibu, Universitas Negeri Surabaya kan belum membentuk kelompok ya? Atau sudah, Pak? Belum, Pak Fatah. Belum. Nanti harapannya ketika membentuk kelompok dan menunjuk ketua kelompok, diharapkan ketua kelompoknya itu benar-benar orang yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan diri ya, terhadap pengembangan dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Seperti itu. Jadi nanti, karena ini kan ke depan akan menjadi sesuatu yang ibaratnya terus berlanjut seperti itu. Jadi nanti para ketua kelompok nantinya akan terus kami hubungin terkait dengan pengembangan kompetensi, terkait dengan manajemen talenta, terkait dengan manajemen karir. Nanti kami akan mencoba untuk terus berkoordinasi. Dan kami ada grupnya, Bapak dan Ibu semuanya, nanti ketika sudah dibentuk kelompok-kelompok, nanti ada khusus grup anggota ketua kelompok dan ada khusus grup untuk seluruh pegawai. Seperti itu. Izin Mas Rahman masuk. Siap. Oke, monggo, Prof. Ya, matur nuwun. Pak Fatah, terima kasih atas informasi pencerahan yang diberikan. Saya Selamat Setiawan ingin menanyakan dan sekaligus berkonsultasi tidak menanyakan. Di PPTI itu ada 2 subdivisi ya, yaitu jaringan dan programmer. Yang keduanya itu tentu saja memiliki karakter pekerjaan yang berbeda. Apakah satu kelompok itu harus 20 atau kurang dari 20? Karena sekali lagi divisi ini berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak tadi menyampaikan orang yang mengerti tentang pengembangan karir pegawai atau staf, tentunya di situ ada, misalnya ada kasih, atau juga ada subdirektorat, karena kami kan di UNESA ini ada direktorat, artinya ada yang dari fakultas, ada yang tidak. Yang dari universitas misalnya kan ada direktur, kemudian ada subdir, kemudian di situ ada kasih. Nah, tentunya kalau saya boleh berpikiran barangkali yang lebih tahu tentunya kan yang kasih begitu. Tidak sembarangan orang, artinya misalnya dari staf ada 15 misalnya, kan bukan dari stafnya itu, tapi mungkin atasannya. Bagaimana Pak Fatah? Matur nuwun. Iya baik Bapak, terima kasih. Jadi benar tadi boleh lebih dari 20 orang maupun kurang dari 20 orang. Kalau misalnya tadi di jaringan ataupun di programming itu ada sedikit orang, silakan aja dilakukan sesuai dengan tusinya atau sesuai dengan kelompok keilmuannya seperti itu. Itu Ya. tidak masalah seperti itu. Lalu kemudian terkait dengan apakah harus orang-orang yang benar mengetahui dengan pasti terkait dengan manajemen karir, itu nanti akan kami coba berikan pembekalan sebenarnya Bapak terkait dengan bagaimana manajemen karir di Kemendikbudristek, lalu kemudian bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, nanti akan ada semacam pembekalannya secara live ya, online melalui platform WKMB. Dan benar sekali tadi yang Bapak katakan, apakah tidak sebaiknya para kasih gitu ya, kasub direktorat, mungkin secara struktur memang seperti itu. Pendekatan terbaik itu pendekatan yang melalui TUSI, karena yang bersangkutan pastinya sudah tahu terkait dengan masalah-masalah SDM-nya itu di bawahnya itu seperti apa. Itu bisa seperti itu Bapak, boleh gitu. Itu Pak. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Baik Pak. Ya.
Terima kasih Prof. Slamet atas diskusinya. Monggo Bapak Ibu ada yang lain? Ada yang lain? Monggo silakan dari fakultas lain, mungkin dari unit kerja direktorat mungkin lain Prof. Slamet. Atau mungkin gini Pak Fatah, eh, Ya. misal nih ini terkait dengan tenaga pendidikan Tendik ya Pak Fatah ya. Misal nih eh, di Tendik itu kan regulasinya itu kan ada beberapa tahun gitu ya. Misalnya katakanlah sedangkan TNA ini kan 5 tahunan, program kerjanya kan 5 tahun. Setiap tahun kan dianalisis kan seperti atau di penilaian seperti itu. Nah, apakah misal nih, misal salah satu tendik, misal nih saya sekarang ada di Subdirektorat SDM terkait kepegawaian. Eh, Sebelum tahun kedua atau tahun kedua berjalan atau tahun pertama berjalan, saya itu dirotasi, katakanlah di fakultas atau di unit kerja yang lain. Apakah saya tetap ikut di unit kerja lama atau otomatis split ke unit kerja yang baru atau bagaimana Pak Fatah? Kira-kira kan kalau terkait tendik ini kan terkait tendik ini kan regulasinya agak cepat ya. Kalau dosen mungkin tidak terlalu karena terkait perpindahan home base itu kan kalau dosen tidak terlalu cepat seperti tendik. Mungkin kalau tendik bisa 2 tahunan, 3 tahunan kan seperti. Sedangkan TNE ini kan program 5 tahun seperti itu dan penilaiannya kan tahunan di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Fatah? Terima kasih. Iya, iya baik Bapak. Kalau memang seperti itu, kebijakan mungkin di kampus berbeda, ada yang dirotasi per 2 tahun dan per 3 tahun, itu tidak masalah seperti itu Bapak. Tetap untuk rencana pembangunan kompetensinya kita set 5 tahun ke depan. Dan kami mencoba untuk mendeteksi bahwasanya mungkin rata-rata itu di 5 tahunan ya seperti itu orang-orang akan berpindah dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika itu sebelum 5 tahun dirotasi berarti nanti akan melakukan training need analysis ulang di tempat yang baru gitu. Karena kan kami akan membuka terkait dengan perencanaan pengembangan kompetensi ini per setiap tahun itu akan kami buka. Walaupun di awal ini kita akan merencanakan tiap 5 tahun ke depan, tetapi di setiap tahun kami akan membuka untuk yang namanya perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kenapa harus di tempat yang baru? Karena tentunya yang bersangkutan akan bekerja di tempat yang baru dan tentunya di tempat yang baru mungkin membutuhkan kompetensi yang baru gitu atau penyesuaian-penyesuaian adaptasi dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Jadi di aplikasi karir.kemdikbud.go.id dalam perjalanan katakanlah di tahun berjalan itu ada rotasi, misal seperti saya tadi, misalnya di bulan ke-7 di unit kerja baru bisa langsung displit dengan atau menyelesaikan kompetensi atau eh, yang sudah berjalan itu atau menunggu tahun berikutnya baru eh, dianalisis ulang atau di split seperti itu. Di tahun berikutnya, Bapak. Jadi di Oh, di tahun tahun berikutnya, berikutnya. Baik. misalnya bulan ke-7, berarti nanti tahun berikutnya nanti akan ada evaluasi dan perubahan-perubahan. Oh, begitu. Jadi di tahun berjalan tetap mengikuti program yang lama di unit kerja lama begitu tetap gitu menyelesaikan ya. Bukan menyelesaikan Bapak, tapi istilahnya itu boleh tidak dilaksanakan, tapi nanti menunggu untuk rencana pengembangan kompetensi yang lainnya. Dan ketika Bapak ada di tempat yang baru, meskipun itu di bulan ke-7, silakan mengikuti pengembangan kompetensi. Karena di situ kan nanti di sistem perencanaan pengembangan kompetensi itu ada yang namanya eh, pengembangan kompetensi yang sifatnya insidental. Itu bisa digunakan untuk itu, gitu. Jadi itu Oh, bisa kapan saja dan di mana saja. baik, siap. Terima kasih, Pak Yasin. Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau diskusikan dari unit kerja di Mungkin saya kolom chat sebentar ya. Oke, sebentar. Oh ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu, mohon mengisi daftar hadir, nggih. Daftar hadir untuk mengisi. Dari Pak Yakub ini, Pak Yasin, Pak Fatah. Siap. Apakah setiap ASN tanpa kecuali wajib masuk anggota kelompok? Begitu. Dari Pak Yakub, Fakultas Bahasa dan Seni.
Iya, betul Bapak. Jadi setiap ASN, PNS, dan P3K ya dalam hal ini itu wajib menjadi anggota kelompok karena yaitu tadi setiap ASN itu berkewajiban melakukan pengembangan kompetensi. Kalau tidak menjadi anggota kelompok maka nanti datanya di dalam sistem pun tidak terdeteksi seperti itu dan tidak ada perencanaan pengembangan kompetensinya gitu. Baik, jadi pada intinya semua ASN wajib masuk anggota kelompok TNE begitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari manajemen UNESA. Izin bertanya Bapak, untuk dosen dengan status tugas belajar di luar tanggungan Tridharma, apakah wajib masuk anggota kelompok? Ini tugas belajar dengan biaya beasiswa Mandiri. mungkin itu maksud. Tubel dengan di Dengan luar beasiswa. tanggungan Tridharma. Berarti di luar biaya mandiri ya? Sorry. Pembiayaannya mandiri berarti Pak ya? Meninggalkan tugas Tridharma Bapak. Oh, Dapat beasiswa ya. seperti itu. Baik. Kalau yang bersangkutan sedang tugas belajar tidak apa-apa, nanti itu tetap dimasukkan dalam satu kelompok, cuman untuk perencanaan pengembangan kompetensinya silakan diisi di situ. Nanti sedang tugas belajar seperti itu. Oh, baik. Ya. Baik, ini ada raise hand dari Pak Eko Unesa. Monggo silakan Bapak langsung Pak Eko. Terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Fatah. Informasi sangat menarik. Ada beberapa yang ingin kami konfirmasikan Bapak. Yang pertama terkait dengan jenis kompetensi. Apakah ditentukan oleh pusat ataukah kita bebas untuk memilih bidang kompetensi apa yang harus kami kembangkan sebagai seorang ASN gitu. Terus yang kedua, mohon maaf ini terkait dengan apakah itu juga mencakup usulan guru besar, karena itu kan juga merupakan karier ya. Terus bagaimana terkait dengan masalah tersebut gitu. Terima kasih Pak Fatah. Baik, terima kasih Bapak terkait dengan jenis kompetensi apakah dibebaskan seperti itu ya. Jadi untuk jenis kompetensi kami sudah ada semacam klasifikasi ya, ada sekitar 500-an jenis kompetensi dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Akan tetapi ketika itu di situ tidak ada, Bapak dan Ibu semuanya bisa berimprovisasi, mencari literatur yang lain untuk melakukan pengembangan kompetensi tersebut. Akan tetapi apakah yang bisa diterapkan pada pegawai atau pada dosen atau baik itu guru besar dan sebagainya, apakah itu yang bagusnya itu apa seperti itu ya? Itu nanti sesuai dengan hasil training need analysis Bapak. Karena di dalam TNA itu nanti akan dilihat bagaimana kebutuhannya. Apakah benar-benar butuh terkait dengan hal itu atau tidak. Jadi yang akan dilihat adalah terkait dengan gap-nya. Sebenarnya pegawai tersebut gap-nya itu di mana disitulah diberikan pengembangan kompetensi Bapak. Terkait dengan guru besar, apakah perlu melakukan pengembangan kompetensi padahal sudah di puncaknya karir ya, di puncak jabatan yaitu guru besar. Sebenarnya pengembangan kompetensi ini tidak melulu terkait dengan kompetensi yang saat ini ada atau kompetensi untuk pekerjaannya yang saat ini, tetapi juga terkait dengan rencana karir ke depan. Bisa jadi guru besar itu ada aspirasi karir untuk menjadi seorang dirjen, atase, atau jabatan lain yang memang sedang atau akan dibidiknya atau dicapainya. Itu bisa seperti itu. Jadi salah satu landasan untuk melakukan yang bersangkutan memerlukan pengembangan kompetensi apa, itu bisa melihat rencana pengembangan karir pegawai tersebut ke depan akan seperti apa. Itu Pak. Selain itu, yang utama itu adalah terkait dengan kebutuhan organisasi. Apakah organisasi butuh atau tidak gitu terkait dengan pengembangan kompetensi tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan standar kompetensi jabatan. Saya yakin kalau para guru besar itu sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi, kompetensinya dan sesuai dengan standar kompetensi. Akan tetapi mungkin bisa beralih ke yang tiga, yaitu dasarnya adalah rencana pengembangan karir, Bapak. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Fatah. Terima kasih Ya, Pak Pak. Sugit. Siap. Sudah cukup jelas nggih Pak Eko? Sampai ya. Saya tidak mau lanjut Pak, soalnya nanti kalau dari ketua partai apa perlu kompetensi ya tidak usah. Baik. Tapi sudah cukup ini nggih.
Baik, monggo Prof. Susanti. Mungkin ada Prof. Susanti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Oke. Terima kasih Mas Rohman. Oke, Yang, monggo Prof. yang saya mau tanyakan Pak Fatah, tadi memang sudah dibahas bahwa anggota kelompok minimal 5, maksimal 25. Kemarin ada di prodi saya yang menanyakan bahwa apakah boleh kalau prodi itu jumlahnya kan ada yang 11, ada yang 12, ketika digabung, bolehkah itu ada penggabungan atau sendiri-sendiri saja? Terus kemudian, apakah yang menjadi ketua kelompoknya nanti harus prodi itu sendiri atau mungkin karena di situ ada seniornya, boleh seniornya atau bagaimana? Karena kemarin memang ketika saya ditanya belum ada sosialisasi kan gitu. Nanti saya tanyakan. Itu aja. Terima kasih Pak Fatah atas jawabannya nanti. Makasih Mas Rahman. Oke, Prof. Baik, terima Sami-sami. kasih. Baik, terima kasih Prof. Susanti. Jadi terkait dengan sebenarnya ya Ibu, terkait dengan jumlahnya 5 atau 25, itu sebenarnya kami dasarnya adalah ketika sebenarnya nanti ketua kelompok itu salah satu tugasnya adalah melakukan analisis yang mendalam terhadap anggota kelompoknya. Jadi kalau misalnya itu kelompoknya itu kebanyakan, takutnya itu tidak terpegang atau analisisnya itu cenderung lebih subjektif seperti itu. Karena yang kami harapkan adalah hasil analisis yang benar-benar tajam dan objektif terkait dengan kondisi anggota kelompoknya seperti itu. Jadi kalau misalnya 5 sampai 25, apakah itu kebanyakan? Nah, kami berharap itu dan kami di sini juga sudah sedikit mengamatin ya Bapak dan Ibu semuanya bahwasanya kalau anggota kelompoknya itu lebih dari 20, ketua kelompoknya itu akan kerepotan sekali seperti itu. Jadi jawabannya apakah boleh digabungkan atau tidak itu terserah ketua kelompoknya apakah mampu atau tidak untuk menganalisis secara tajam dan mendalam terhadap anggota kelompoknya yang jumlahnya sesuai dengan jumlah gabungan tersebut. Kalau misalnya 2 prodi jumlahnya itu ternyata 50, tentu itu akan berat sekali bagi ketua kelompok ya, Ibu. Jadi makanya menurut hemat kami sebaiknya untuk anggota kelompok di maksimal itu di angka 20 atau sampai 25. Karena dengan demikian analisis yang kita lakukan akan lebih tajam. Karena kita memiliki waktu yang cukup singkat ya sampai dengan bulan akhir Februari ini. Jadi harapannya dengan 1 bulan ini rekan-rekan semuanya para ketua kelompok bisa melakukan analisis yang tajam dan mendalam dan objektif tentunya terkait dengan anggota kelompoknya. Itu yang pertama terkait dengan jumlah ya. Yang kedua terkait dengan apakah boleh ketua kelompok itu seniornya ataukah seperti apa? Kami berpatokan pada pengetahuan dan kepribadian ya Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan pengetahuan kepribadian dan waktu gitu. Sebisa mungkin ketua kelompok itu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisis terhadap anggota kelompoknya. Kalau misalnya itu tidak, sebaiknya cari yang benar-benar memiliki keluangan waktu seperti itu. Lalu kemudian prioritas kedua adalah terkait dengan senioritas. Tentunya dengan senioritas itu orang chemistry-nya akan dapat dan bisa jadi dengan seniornya itu lebih menghargai daripada ketika nanti seorang senior diketuai oleh juniornya nanti mungkin akan menimbulkan masalah tersendiri terkait dengan sosialnya seperti apa. Itu sih Bu jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatah. Siap Bu. Oke, sudah cukup jelas nggih Prof. Susanti? Ya Mas Rahman, sudah cukup jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, monggo mungkin ada yang didiskusikan lagi. Mungkin Pak Bambang, Mas Amin, atau Pak Suryono monggo. Atau monggo siapa saja yang ada di Zoom ini mungkin bisa kita mumpung ada Pak Fatah bisa diskusi terkait TNI ini. Jadi karena dengan waktu yang sudah ditentukan tadi maksimal ya Pak Fatah ya maksimal bahwasanya maksimal akhir Februari. Jadi kami kan memang belum membentuk kelompok ini di Universitas Surabaya ini. Jadi mungkin range-nya itu mungkin kami nanti akan membuatkan jadwal terkait dengan
schedule-nya ya. Mungkin nanti kami share seperti itu. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ya, mungkin sebagai informasi Bapak dan Ibu semuanya, anggota kelompok ini paling tidak kami bisa mendapatkan datanya sebelum tanggal 25 Bapak dan Ibu. Karena sebenarnya kami sudah mensosialisasikan ini dari November ya, November, lalu kami perpanjang sampai Desember, lalu kami perpanjang sampai dengan Januari. Jadi mohon sekali terkait dengan anggota kelompok ini bisa diserahkan kepada apa namanya pengelola SDM di Universitas Negeri Surabaya agar cepat-cepatnya bisa kami terima seperti itu. Akan kami SK-kan dan lalu kemudian akan kami buatkan undangan untuk para ketua kelompok sehingga bisa mengikuti pembekalannya di platform WKMB seperti itu, Bapak dan Ibu semuanya. Itu Baik. sih. Ya, mohon izin Pak Fatah. Kami kan sudah terlanjur membuat edaran kemarin ya Pak Fatah, bahwasannya itu permintaan data terakhir untuk fakultas-fakultas atau penyidik kerja di tempat kami itu kan tanggal 26. Apakah boleh kami intinya mohon kelonggaran waktu, istilahnya mungkin akhir-akhir bulan begitu Pak Fatah. Ya kami kan juga harus Boleh Bapak. mengentry di sistem. Ya. Dalam? Baik, boleh. Ya. Ya, Oh, tidak boleh. masalah nanti Alhamdulillah. tanggal 27 nggak masalah Pak. Tanggal 27 karena Baik. kami akan melakukan pembekalan itu di tanggal 29. Sebisa mungkin tanggal 26, 27 kami sudah terima datanya sehingga kami bisa mengirimkan undangan secepat mungkin. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Fatah. Monggo Bapak Ya. Ibu ada yang lain? Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Asid atau Pak Marsudi. Ini Pak siapa aja ini Pak Dekan, Bu Dekan, monggo. Jika memang sudah tidak ada, iya, memang jika memang sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, eh, kami mengingatkan, mohon izin Pak Hatta, ini ada di pelontar satu. Baik. Untuk TKTT apa boleh jadi anggota tim? TKTT itu tenaga kependidikan tidak tetap begitu Pak Hatta. Non ASN seperti itu. Iya. Jadi Dari betul Pak. Jadi kami baru bisa memfasilitasi ASN Bapak, yaitu PNS dan P3K. Untuk yang non ASN sementara ini belum, cuma nanti ke depan mungkin akan kami fasilitasi terkait dengan pengembangan kompetensinya. untuk sementara ini masih ASN, PNS, dan P3K saja begitu Pak Kata ya. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang akan didiskusikan lagi, kami mengingatkan kembali ya Bapak Ibu terkait jadwal ataupun rundown terkait timeline ya, timeline permintaan data yang sudah kami kirimkan. Mohon disegerakan ya Bapak Ibu, karena kami juga harus mengentry di sistem di aplikasi Kemdip, aplikasi karir.kemdikbud.go.id sesuai yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya tidak langsung kami satu data langsung kami entry langsung selesai dalam 1 jam, karena kan pastinya kami juga butuh waktu. Jadi mohon kerjasamanya dan data kami sudah bisa terima sebelum deadline yang sudah kami jadwalkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada tambahan dari Bu Deslina atau Pak Joko atau Mbak Widya? Sudah cukup jelas, nggih Bapak Ibu? Ya, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Fatah atas kehadirannya. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan-kekurangan karena juga memang kami masih baru juga ya Pak Fatah, jadi harus ya meraba-raba ya, dan perlu banyak bertanya nanti ya, jangan apa ya Ya, ya jangan ini ya Pak Fatah ya, jangan ya, jangan merasa anu ya nanti kalau sering ditanya kami dari UNESA ini, karena kami memang juga masih baru ya terkait CMP siap ini. Bapak. Tersedia 24 jam. Amin, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya. Acara yang terakhir adalah yaitu penutup.
Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga sosialisasi dan pengarahan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pemandu acara, oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, foto bersama ya, saya capture, mohon diaktifkan videonya ya. Videonya sebentar ya Bapak Ibu. Untuk ini laporan ke pimpinan karena kami diminta untuk laporan terkait acara pada siang hari ini. Oke, mohon diaktifkan videonya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Halaman yang kedua. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, mohon tunggu sebentar. Halaman keempat. Ketiga, sorry. Oke, 1, 2, 3. Oke, mohon ditunggu sebentar. Halaman keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Saya selaku pemandu acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, akhir kata saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Fatah Mas atas Cici. kehadirannya. Ya, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kok suep? Wih, keren.